Pada hari jadi Provinsi Papua Barat ke-22, Gubernur Papua Barat berpesan agar ASN dan juga masyarakat di seluruh Papua Barat untuk bergandengan tangan membangun Provinsi Papua Barat yang lebih baik. Setelah berjuang keras, akhirnya tim sepak bola putri Papua berhasil meraih medali emas pada PON 20 Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, peringati Hari Jadi Provinsi Papua Barat ke-22, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berpesan kepada aparatur sipil negara dan juga masyarakat di seluruh Papua Barat untuk bergandengan tangan membangun Provinsi Papua Barat ke depan. Acara bendera dalam rangka memperingati 12 Oktober 2021 merupakan hari jadi pemerintah Provinsi Papua Barat yang ke-22. Pemerintah Provinsi Papua Barat merayakan hari jadinya dengan melaksanakan upacara bersama yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Upacara secara sederhana dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur Papua Barat dalam arahannya mengatakan lahirnya Provinsi Papua Barat tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga Provinsi Papua Barat bisa berjalan dengan baik. Gubernur Papua Barat berterima kasih atas semua dukungan dari semua pihak untuk pembangunan di Provinsi Papua Barat. akhirnya Provinsi Papua Barat tentunya tidak begitu saja lintas sejarah yang kita dengarkan bersama tadi menunjukkan bahwa ada banyak pihak yang turut terlibat dalam proses terbentuknya provinsi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku gubernur ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pertama DPRD Irian Jaya pada saat itu yang mengeluarkan surat keputusan nomor 10 tahun 1999 tentang persetujuan pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi 3 provinsi. 3 pejuang Provinsi Irian Jaya Barat yang tergabung dalam tim 315. Keempat, Bupati Manokwari pada saat itu, Domingus Mandacan, yang telah membantu penyediaan tempat, fasilitas, dan biaya operasional pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat pada waktu itu. Diawali hidupnya. Kelima, kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik moral maupun material, bahwa atas jasa beliau-beliau yang telah mendahului kita, yang telah membantu berdiri dan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat sampai saat ini. Gubernur menambahkan pada peringatan hari ulang tahun ke-22 merupakan momen terakhir Gubernur Papua Barat pada jabatan Gubernur Papua Barat periode pertama. Sehingga Gubernur berpesan kepada masyarakat dan juga aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus bergandengan tangan membangun Provinsi Papua Barat yang lebih baik serta menjaga aset pemerintah daerah. Patut bersyukur karena pada peringatan ulang tahun yang ke-22 kali ini merupakan momen terakhir bagi saya dalam jabatan sebagai Gubernur Papua Barat periode pertama. Untuk itu saya berpesan, 1, kepada seluruh masyarakat, mari kita semua bergandengan tangan, bahu-membahu, mengisi dan mempertahankan eksistensi Provinsi Papua Barat demi masa depan anak cucu kita. 2, dan kepada seluruh pegawai negeri sipil dan karyawan atau karyawati di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tetap semangat bekerja keras, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat yang diemban. Pada peringatan hari jadi pemerintah Provinsi Papua Barat sebanyak 127 orang dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat dan dilanjutkan dengan pelepasan balon Dirgahayu pemerintah Provinsi Papua Barat ke-22 tahun. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-22, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan berharap semua sektor pembangunan dapat bersinergi sehingga pembangunan dapat berjalan demi kemakmuran rakyat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat kepada media usai memimpin jalannya upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Papua Barat ke-22 tahun. Gubernur Papua Barat berharap di Hari Jadi Pemerintah Provinsi Papua Barat, semua stakeholder pembangunan di Provinsi Papua Barat harus bersinergi, bersatu, membangun Papua Barat ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut juga disampaikan peran media juga sangat dibutuhkan agar dapat memberikan informasi tentang semua kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota seprovinsi Papua Barat. Gubernur mengakui di masa pandemi COVID-19 masih banyak yang belum dilakukan karena refocusing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19, sehingga penjabaran visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat ada yang tercapai dan juga ada yang tidak tercapai. Di keluarga, ya, kami juga menyampaikan selamat hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-22. Dengan ulang tahun yang ke-22 ini, kita harapkan kita saling mendukung, saling sinergi ya, dalam membangun Papua Barat gitu. Sehingga kita harapkan ya, semua sektor pembangunan yang ada ini kita bisa bangun, intinya untuk kesejahteraan rakyat. Namun Gubernur optimis program pembangunan tetap berjalan sesuai dengan skala prioritas pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebelum menutup PON ke-20 di Papua, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berencana akan mengunjungi Provinsi Papua Barat pada tanggal 14 Oktober 2021. Terkait kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ke Provinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, tanggal 14 Oktober 2021 Wakil Presiden akan tiba di Kabupaten Manokwari dan akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan di Kabupaten Manokwari. Lebih lanjut disampaikan, untuk agenda kegiatan, Wakil Presiden akan melaksanakan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, dan juga tanggal 15 rombongan Wakil Presiden direncanakan akan melakukan kunjungan ke kantor MUI Papua Barat dan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di Jemaat GKI Paulosowi 4 dan melakukan sholat di Masjid Kodam 18 Kasuari. Tanggal 14 tiba di Manokwari. Beliau ada beberapa kegiatan di Manokwari sampai dengan hari Jumat selesai, mungkin hari Jumat siang atau sore. Tanggal 15 baru beliau berangkat ke Jayapura untuk menutup PON 2021 di Papua. Berarti beliau sempat nginap di Manokwari? Ya, nginap di Manokwari. Ada persiapannya apa saja tujuan dari Papua Barat? Ya, beliau di sini ada agendanya di kantor gubernur. Ya, begitu tiba hari tanggal 14 menuju ke kantor gubernur untuk memberikan, saya melaporkan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Impres 9 2020 tentang percepatan pembangunan Papua Barat ya kepada. Selanjutnya rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Jayapura untuk menutup acara Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga melakukan aksi pemalangan di area masuk perkantoran Gubernur Papua Barat di Arfai pada Senin 11 Oktober kemarin sekitar pukul 15.00. Akibat aksi tersebut, sejumlah kendaraan tertahan dan baru bisa lewat sekitar pukul 18.00 atau jam 6 sore. Belum diketahui pasti penyebab pemalangan yang terjadi Senin 11 Oktober kemarin di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat di Arfai. Namun dari informasi yang didapat dari masyarakat, pemalangan dilakukan karena masalah paket pekerjaan. Dari pantauan media TVRI Papua Barat, pemalangan dilakukan dari depan kantor gubernur hingga perempatan kantor keuangan dengan menggunakan dahan pohon serta portal yang diikat dengan tali oleh masyarakat. Akibat aksi tersebut, ratusan kendaraan roda 2 maupun 4 milik pegawai yang bekerja di perkantoran gubernur di Arfai harus tertahan.
Hingga akhirnya selama hampir 3 jam pemalangan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, setelah aparat bernegosiasi dengan masyarakat, palang pun berhasil dibuka sehingga kendaraan dapat melintas melewati Arfai dan sebaliknya lewat jalan belakang pembuangan sampah turun ke Marampa. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, melalui Musyawarah Daerah 1 Gereja Kristen Maranatha Indonesia Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari berpesan kepada Majelis GKMI agar berperan aktif dan efektif dalam membangun umat serta berkontribusi membangun program pembangunan sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Manokwari. Dengan mengusung tema Yesus melakukan pekerjaan yang lebih besar, Bupati Manokwari melalui staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia menutup musyawarah daerah pertama Gereja Kristen Maranatha Indonesia Provinsi Papua Barat yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari Selasa, 12 Oktober 2021. Bupati Manokwari dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Stevi Moso memberikan apresiasi serta berterima kasih kepada Majelis GKMI yang telah berperan aktif dan efektif dalam membangun umat serta berkontribusi membantu terlaksananya program pembangunan sesuai visi misi pemerintah Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, anggota GKMI harus senantiasa melaksanakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Sorga bagi seluruh bangsa. Berterima kasih kepada Majelis GKMI yang telah berperan aktif dan efektif dalam membangun umat serta berkontribusi membantu terlaksanaan program pembangunan sesuai visi misi pemerintah Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, anggota GMKI harus senantiasa melaksanakan amanat agung, yaitu memerintahkan Injil di tengah-tengah tanah Papua kepada sesama manusia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat GKMI Pendeta Jeffrey Wahani berpesan kepada jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia Provinsi Papua Barat, ketika ada jemaat yang lemah, untuk mari bersama-sama saling menguatkan, dan yang terpenting tetap menjaga kebersamaan dan tidak ada keretakan di dalam jemaat GKMI Papua Barat. Dorongan, sehingga ketika ada yang lemah kita saling menguatkan. Ketika ada yang melakukan mungkin terbatas, kita tambah kapasitasnya dengan saling membekali satu dengan yang lain. Di hadapan warga Gereja Kristen Maranatha Indonesia, saya mengatakan bahwa saya di dalam tugas yang diberikan kepada saya, semuanya itu harus melibatkan beberapa orang atau pengurus mengambil kebijakan, dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Itulah pola kepemimpinan yang saya dapatkan dari Tuhan, sambil menjaga kebersamaan. Jangan ada keretakan lagi. Ya. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Manokwari Stevi Moso secara simbolis melepas kartu tanda peserta musyawarah daerah 1 Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Natalindo Krewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berikut ini adalah berita tentang PON ke-20 Papua. Pemirsa, setelah berjuang keras, akhirnya tim sepak bola putri Papua berhasil meraih medali emas pada PON 20 Papua dengan mengalahkan tim sepak bola putri Jawa Barat. Berikut laporan reporter Arina Irianan dan juru kamera Putra Arianto dari Merauke, Papua. Saudara, tim sepak bola putri Papua berhasil meraih 1 medali emas setelah mengalahkan Jawa Barat pada sepak bola putri yang berlangsung kemarin. Yang mana sepak bola putri merupakan salah satu cabang olahraga yang baru dilakukan pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Final sepak bola putri Papua, final sepak bola putri PON 20 yang memperebutkan 1 medali emas sore kemarin
bertemu Provinsi Papua dan Jawa Barat, yang mana pertandingan dimulai pada pukul 14.30 yang dipimpin oleh wasit asal Sulawesi Utara. Pada babak pertama, pertandingan berlangsung begitu sengit dan berakhir dengan skor seimbang, yaitu skor 0-0. Pada babak kedua, pertandingan pun masih terus berlangsung dengan skor 0-0. Namun pada menit ke-75, di babak kedua, Papua berhasil mengisi 1 gol yang dilakukan oleh Lisa Armita Majar dengan nomor punggung 10. 1 gol membuat Papua membawa 1 medali emas. Pertandingan pun terus berlangsung dan pada menit-menit terakhir terus berlangsung pertandingan, tetapi Jawa Barat tetap sada pada posisi 0 sehingga pada menit ke-90 wasit meniup peluit panjang maksud kami. Pertandingan pun berakhir dan Papua mendapatkan 1 medali emas. Dan 1 medali emas ini menjadi sebuah catatan sejarah di tanah Papua bahwa tim sepak bola putri Papua dapat meraih 1 medali emas di tingkat nasional pada cabang sepak bola. Dengan meraih emas di PON 20, pelatih asal Papua Priagung Dani Atmojo mengaku hasil ini merupakan bentuk kerja keras dalam waktu 2 tahun terakhir. Sementara itu, warga yang datang sebagai penonton juga merasa bangga dengan perolehan hasil yang diraih oleh Provinsi Papua dapat meraih 1 medali emas. Mereka bangga serta pemain juga merasa bangga dengan hasil kerja keras dari seluruh tim yang Senin kemarin berlaga di Stadion Catalpal, Merauke. Tim sepak bola putri Papua berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Jawa Barat dengan skor 1-0 pada babak final sepak bola putri yang berlangsung di Stadion Catalpal, Merauke pada 11 Oktober 2021 kemarin. Pertandingan yang dimulai sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Timur dipimpin oleh wasit Sasube asal Sulawesi Utara. Di babak pertama, pertandingan berlangsung seru dan berakhir imbang dengan skor 0-0. Pada babak kedua, pertandingan dilanjutkan dan pada menit ke-75 di babak kedua, Papua berhasil mengisi 1 gol ke gawang Jawa Barat oleh Lisa Armanita Majar dengan nomor punggung 10. Di menit ke-90, wasit pun meniup peluit panjang tanda pertandingan telah usai dengan skor 1-0, sehingga tuan rumah Papua lah yang meraih medali emas. Dan ini merupakan catatan tersendiri bagi Papua karena sepak bola putri Papua baru pertama kali digelar pada Pekan Olahraga Nasional. Dengan meraih medali emas di PON 20 Papua, pelatih Papua Priagung Dani Atmojo mengaku hasil ini merupakan kerja keras dari persiapan yang dilakukan selama 2 tahun. Ungkapan bangga terhadap pemain tim dari warga dan juga pelatih pun tidak dapat terelakkan. Ungkapan bangga juga disampaikan kapten tim sepak bola putri Papua Seli Wanungga. Juga menyampaikan jika medali emas yang diperoleh merupakan hasil dari kesiapan para pemain. Berikut pernyataan warga dan juga pelatih tim sepak bola putri Papua dan juga kapten. Sekali senang Papua bisa. Tadi Papua sudah masuk ke final. Ya. Gregetan apa enggak? Gregetan. Jadi ini PON pertama sepak bola putri dan Papua sebagai juara 1. Papua bisa. Oke, terima kasih. Pengembangan sepak bola putri ini kan Ya. kali ini sama kesamaan gender atau Oh, luar biasa. harapannya seperti apa? Bila perlu di semua kabupaten di Papua tuh ada sekolah sepak bola juga buat wanita. Jadi bukan sepak bola itu kan identik pria. Sekarang sudah ada wanita, jadi luar biasa. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk hasil yang anak-anak bisa raih di hari ini. Itu semua karena Tuhan. Sekali lagi, kalau tidak campur tangan Tuhan, kami tidak bisa meraih hasil yang terbaik. Dan pertandingan tadi akhir dari semua perjuangan kami dari 2 tahun lebih, dan memang target kita sudah tercapai. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih untuk semua masyarakat yang ada di Merauke, lebih khusus, dan semua masyarakat Papua. Kami bisa mempersembahkan emas ini semua karena Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dari kemarin kami memang sudah mempersiapkan diri untuk hari ini.
Dan permainan hari ini kami tidak berpikir untuk takut, kami tidak berpikir untuk ragu-ragu kami maju, kami tidak pikir itu. Yang terpenting adalah kami di sini adalah kerjasama untuk mencapai hasil. Dan hasil itu semua sudah terjadi saat ini, hari ini juga sudah terjadi. Saudara, Jawa Barat yang dikalahkan oleh Provinsi Papua akhirnya kembali ke Jawa Barat dengan memperoleh 1 medali perak, sedangkan perunggu diraih oleh Provinsi Bangka Belitung setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 3-0. Demikian yang dapat kami laporkan dari Merauke, Papua. Kembali ke Anda di studio. Pemirsa, setelah kalah melawan Papua pada laga final sepak bola putri PON 20 Papua, Jawa Barat pulang membawa medali perak. Kekalahan 1-0, pelatih Ronnie Raymond mengaku kecewa. Setelah bertemu Papua di babak penyisihan grup B dengan skor 1-0, Jawa Barat kembali lagi bertemu Papua pada laga final sepak bola putri yang berlangsung Senin 11 Oktober kemarin di Stadion Katalpel Merauke. Di laga final pun Jawa Barat yang turun dengan 4 pemain timnas harus mengakui kesiapan tim Papua sebagai tuan rumah yang dapat mengalahkan mereka. Yang mana pada babak kedua, menit ke-75, Papua berhasil mengisi 1 gol ke gawang Jawa Barat oleh Lisa Armanita Majar dengan nomor punggung 10. Dengan kekalahan tim sepak bola putri Jawa Barat, pelatih tim Ronnie Raymond mengaku sangat kecewa karena tidak sesuai dengan target mereka, yakni harus membawa pulang emas. Pasti kecewa ya, tapi target kami kesini itu medali emas ya. Dengan hasil sekarang ini pasti tadi juga kan bukan saya aja, kecewa semua pemain juga tadi nangis di lapangan. Kecewa sekali kita nggak menang tadi, intinya itu aja. Kecewa sekali kita gagal tadi ya, target kita kan di sini targetnya medali emas ya. Ya kemarin 4 pemain kita udah tergabung di tim nasional putri. Ya. Tapi mereka diturunkan semuanya, cuma 1 yang kita nggak mainkan ya. Tadi 1 nggak mainkan, kiper juga kan kondisi cedera. Kiper kita dari tim nasional Yolanda nggak bisa main karena putus ACL-nya, harus operasi sejak latihan di tim nasional. Jadi 3 pemain kita di tim nasional kita turunkan tadi. Ya memang itulah sepak bola Pak. Kita sudah berusaha, skema kita berjalan, tapi Dewi Pertuna belum bersama kita Pak. Tadi memang ada beberapa peluang, ya itulah keberuntungan kita. Anak-anak kita tidak bisa cetak gol tadi. Ada beberapa peluang tadi. Selain kecewa, pelatih juga mengakui kesiapan dari kedua tim yang imbang ketika berlaga di lapangan hijau Katalpel Merauke. Diakui juga sistem permainan tim Papua pada babak kedua sangat ketat sehingga peluang gol bagi Jawa Barat sangat kecil dan selalu gagal. Ronnie juga berharap para pemainnya dapat menjadi perhatian bagi pengurus PSSI karena banyak yang telah dilirik untuk masuk ke dalam timnas. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, PON 20 Papua harus menjadi bahan evaluasi dan pengembangan olahraga serta menyiapkan Papua Barat untuk lebih siap pada PON mendatang. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat Sabtu kemarin di sirkuit Free Grab Moaninggat, Tanah Miring Merauke, yang hadir untuk menyaksikan laga balap motor cross PON 20 Papua. Hal ini dikatakan Gubernur saat melihat secara langsung prestasi beberapa cabang olahraga yang ikut dalam event nasional 40 tahunan dan belum meraih juara seperti yang diharapkan. Gubernur menambahkan jika kesuksesan yang tertunda di PON 20 Papua ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh cabang olahraga di Papua Barat untuk menuju PON berikutnya. Ya, ini artinya event ini kan ya bergengsi dan event 4 tahunan sekali dilaksanakan, dan ini kita mulai dari pengalaman, mulai misalnya PON sebelumnya tapi juga PON 20 2021 di Papua. Ini menjadi pengalaman bagi kita dan juga memotivasi, mendorong kita untuk ke depan. Ya, kita juga bisa, ya orang juga bisa gitu, kita juga bisa mempersiapkan tim kita lebih baik lagi daripada sekarang gitu. Evaluasi prestasi olahraga di Papua Barat harus dilakukan setelah PON 20 dengan prestasi yang saat ini masih belum ditonjolkan dari beberapa cabang olahraga yang ikut serta dalam Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, jelas Gubernur, dan menghimbau agar semua pihak tidak saling menyalahkan. Diketahui bahwa kontingen Provinsi Papua Barat pada PON 20 Papua mengikuti 26 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga
Hingga kemarin pada klasemen sementara medali, Papua Barat berada di urutan 29 dengan perolehan 10 perak, 9 perunggu. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, titik nol paling timur Indonesia, tepatnya di distrik Sota, Kabupaten Merauke, menjadi salah satu objek wisata yang dikunjungi para atlet PON. Mereka yang sampai ke titik nol atau Sota merasa bangga karena bisa menginjakan kaki di titik akhir wilayah paling timur Indonesia. Jika tidak ada event PON 20 di Papua, maka mereka tidak dapat menginjakan kaki di batas negara Indonesia dengan negara PNG. Namun, berkat PON 20 Papua, mereka bisa langsung ada di titik nol di ujung timur Indonesia. Saya nggak percaya ya, kita udah ada di sini gitu kan. Sedangkan kita tuh tinggal di Jabar itu. Kayak kalau kita nggak ikut PON itu, kita nggak bakal mungkin ke sini dan kayak mimpi juga sih bisa di ujungnya Indonesia ini. Gitu. Kalau aku ya seneng juga ya gitu. Baru pertama kali ke ujung Indonesia dan tahu ternyata Indonesia itu masih luas dan banyak ragam budayanya gitu macam-macam dan sangat bersyukur bisa ada di titik nol Indonesia hari ini. Selain dapat sampai di titik nol, mereka juga bangga bisa sampai di Papua dan mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat Papua khususnya di Merauke dan kota yang penuh dengan kedamaian. Sementara itu, Suyadi datang bersama atlet Jawa Barat di titik nol. Mereka juga mengaku bangga bisa sampai di titik nol, serta bangga karena selama tiba di Merauke, Papua mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat setempat. Selain itu, Papua tidak seperti yang diberitakan. Ini luar biasa. Saya dari Bandung, Jawa Barat ini kan baru pertama kali nyampe ke 0 km ini mimpi, kayak seperti mimpi. Ya inilah keindahan Indonesia, Nusantara. Saya dari jauh ternyata punya saudara di sini. Ini yang keren, luar biasa. Ini momen yang sangat penting buat khususnya Papua. Oh iya, di bandara saya disambut dengan tari-tarian yang saya sendiri, ini kok tariannya. Bahkan di venue pun kok unik sekali ini. Ini saya baru tahu Papua ini kaya raya sekali gitu. Kaya budaya, alam dan lain-lain. Ini luar biasa. Ketika sampai di titik nol Indonesia Timur Sota Merauke, menjadi kesan tersendiri bagi mereka sehingga mereka hanya dapat mengabadikan dengan foto bersama. Para pengunjung yang datang bukan hanya para atlet yang datang dari luar Merauke dan Papua, namun ada juga warga Merauke. Dari Merauke, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, para pedagang yang berada di lokasi arena sirkuit balap motor Free Gap Waninggap Tanah Miring Merauke mengaku memperoleh keuntungan selama 2 kali perlombaan. Berbeda dengan pedagang yang berjualan di areal Stadion Katapult Merauke yang mengaku rugi, pedagang yang berjualan di areal sirkuit Free Gap Waninggap Tanah Miring Merauke mengaku senang dengan adanya lomba balap motor PON 20 Papua karena mereka memperoleh hasil yang baik. Di hari pertama jualan, hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Begitu pula di hari ini, penghasilannya mencapai 1 juta lebih. Omsetnya naik atau turun, Bu? Naik. Naik turun ya? Iya, naik, Mas. Per hari berapa, Bu? Per hari kurang lebih 1 juta. Iya. Sudah berapa lama jualannya, Bu? Baru 2 kali jualan, hari Kamis dengan hari ini. Hari Rabu. Hari Rabu dengan hari ini. Dibandingkan dengan hari biasa, Bu, lebih naik mana, Bu? Lebih naik hari inilah. Iya. Sementara itu, salah satu warga yang ikut menyaksikan lomba motocross menyampaikan dengan adanya PON 20 Papua ini sudah sangat membantu memberikan pemasukan ekonomi bagi warga Merauke. Iya, nonton apa ini cabang otomotif Motocross ya? Di motocross. Kira-kira harapan masyarakat? Ya mudah-mudahan dengan adanya event PON ini bisa meningkatkan perekonomian di Merauke. Melalui Pekan Olahraga Nasional 20 Papua Klaster Merauke, banyak memberikan sumbangsi bagi pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Merauke. Dari Merauke, Papua, Arina Irianan Putra Arianto melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini.
Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.